Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Falhamdulillah ikhwan fiddin, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimallahu iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tiada terkira, terutama dan terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah sejati yang Allah limpahkan kepada seorang hamba di kehidupan dunia ini. Kemudian tak lupa salawat terdering salam semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita akan lanjutkan urusan kita dari kitab Tauhid, yang mana kita sudah sampai ke bab qaulillahi ta'ala innama dzalikumu syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ali Imran ayat 175, yang artinya bahwasanya syaitan itu senantiasa menakut-nakuti kekasih-kekasihnya. Jadi syaitan senantiasa membuat takut orang-orang yang setia kepadanya, ya, para pemuja syaitan. Fala takhafuhum, dan janganlah sekali-sekali takut kepada mereka, kata Allah SWT, wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah hanya kepadaku saja kalau kalian itu betul-betul beriman. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah SWT, apa keterkaitan bab ini dengan kitab Tauhid, ya, ayat ini keterkaitannya sangat erat, karena salah satu rukun daripada rukun ibadah itu adalah al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rukun ibadah ada 3, mahabbah, khauf dan raja. Rasa cinta, takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu rukunnya, itu takut kepada Allah. Nah, karena itu adalah intinya ibadah, maka sudah barang tentu dia paling harus dan paling layak untuk betul-betul dimurnikan hanya kepada Allah SWT. Ya, tidak ada alasan untuk tidak takut kepada Allah, sebagaimana tidak ada alasan untuk takut kepada selain Allah SWT. Ya, karena apa? Karena semuanya di tangan Allah SWT. Ya, qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Ya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku Nabi Muhammad, makhluk yang paling mulia di sisi Allah, la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Makhluk yang paling mulia di sisi Allah tidak memiliki untuk diriku sendiri naf'an wa la dharran, kemanfaatan dan kemudaratan, mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Itu makhluk yang paling mulia, makhluk yang dicintai Allah. Allah SWT tidak berkenan untuk memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan atau menolak kemudaratan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang selainnya. Ya, artinya kalau semuanya di tangan Allah, maka tidak ada alasan untuk takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau semuanya di tangan Allah, kemanfaatan ataukah bentuknya kemudaratan
semuanya di tangan Allah SWT. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Jadi hanya Allah yang betul-betul diharapkan kebaikannya, sebagaimana hanya Allah SWT yang betul-betul diharapkan kemaslahatannya. Demikian juga perlindungan daripada mara bahaya dan segenap kemadharatan. Ya, daripada segenap mara bahaya dan segenap kemadharatan. Makanya kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah-sunnah Nabi, banyak sekali anjuran untuk minta perlindungan hanya kepada Allah SWT. Ya, anjuran untuk minta perlindungan kepada Allah SWT, karena hanya Allah SWT yang bisa melindungi. Yang selain Allah adalah makhluk. Kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya, katakanlah, wahai Nabi Muhammad SAW, aku berlindung kepada Allah SWT, Tuhannya yang mencipta, ya, yang membentuk, yang menguasai kegelapan. Sebagaimana, ya, aku berlindung kepada Allah SWT, Tuhan yang menciptakan seluruh makhluknya dari segenap kejahatan makhluknya. Ya, sebagaimana kita dituntunkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca doa zikir pagi dan petang, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Sudah sempurna. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat Allah. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari seluruh kejahatan makhluknya. Nah, ini sudah sempurna. Apalagi kejahatan diri sendiri, kejahatan makhluk yang terlihat maupun tidak terlihat, ataupun kejahatan makhluk dari dimensi yang lain, semuanya sudah sempurna. Ya, sehingga tidak ada alasan, ya, dan tidak masuk akal untuk takut kepada selain Allah SWT. Karena semuanya ada di tangan Allah SWT. Ya kan? Segenap pergerakan, diam, bergerak, gerakan dan diam, ada gerakan, ada diam di alam semesta ini tidak mungkin terjadi tanpa kuasa, kehendak dan izin Allah SWT. Ya, tanpa kuasa, kehendak dan izin Allah SWT. Wa ma tasqutu min waraqatin, tidak ada sehelai daun yang jatuh kecuali dengan sepengetahuan Allah, kecuali dengan kuasa Allah, kecuali dengan kehendak dan izin Allah SWT. Itu daun, apalagi yang selainnya. Jadi seluruh pergerakan, diam dan gerak, benda yang diam dan benda yang bergerak di alam semesta ini tanpa sepengetahuan Allah, tanpa kuasa Allah, tanpa kehendak Allah SWT. Jadi akal sehat akan mengantarkan seseorang untuk hanya takut kepada Allah SWT, untuk hanya berharap kepada Allah SWT, karena segenap kemaslahatan hanya di tangan Allah SWT. Sebagaimana segenap kemadharatan tidak akan terjadi kecuali dengan kuasa, izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dia harus rasa takut itu harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita lihat bagaimana salah satu misi, ya, salah satu misi yang paling utama dari misi syaitan adalah menakut-nakuti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita lihat bagaimana syaitan menggambarkan kepada para pemujanya itu bahwasanya mereka itu sangat berkuasa. Coba kita lihat bagaimana takutnya sebagian orang atau banyak orang misalnya dari hal-hal yang entah itu katakan mitos atau apalah, dan itu adalah tipu daya iblis. Misalnya takut kepada Nyi Roro Kidul. Wah, semakin dibuat takut, takut kepada ada misalnya setan penghuni pohon besar, atau penjaga gunung, penjaga sesuatu yang dianggap angker, takutnya luar biasa. Ya, nah itu setan semakin orang takut, wah, itu tujuan mereka, misi yang termasuk misi yang terbesar. Sehingga apa? Sehingga
manusia-manusia tersebut, orang-orang tersebut yang lemah imannya atau mungkin yang tidak ada imannya, semakin yakin kepada syaitan tersebut. Akhirnya setelah takut minta kemaslahatan, minta perlindungan, dengan ada yang kasih sesajen, ada yang minta cari ridha makhluk yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kasih sesajen ke penghuni gunung atau penjaga gunung, kasih sesajen kepada penguasa laut menurut versi mereka, menurut khayalan-khayalan tersebut. Nah, ini misinya syaitan. Misi utama syaitan supaya apa? Supaya tercerabut rasa takut kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut, semakin dibuat besar di hati atau di persangkaan selain Allah Subhanahu wa taala, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah tegaskan, "Fala takhafuhum." Janganlah takut kepada mereka. Ya. Janganlah takut kepada mereka atas apa yang telah dikhayalkan, khurafatkan. Jadi khurafat semuanya itu, khayal, takhayul semuanya itu. Jangan takut kepada mereka, kata Allah SWT. Dan takutlah hanya kepada Allah SWT kalau kalian itu beriman. Ya, kalau kalian itu beriman. Karena apa? Karena bukti daripada keimanan itu takut kepada Allah SWT dan tidak takut kepada selain Allah SWT, apalagi hal-hal yang tidak jelas gitu. Ya, mungkin aja dikasih penampakan, tapi tetap aja itu tidak jelas. Cuman bisa kasih penampakan. Ya, nah semakin kita takut, semakin kuat dia. Semakin kita berani, semakin khayal saja itu. Ya, tidak ada kekuatannya sama sekali. Tidak ada kekuatannya sama sekali. Ketika seorang hamba betul-betul yakin, berlindung dan hanya takut kepada Allah. Jadi semakin sempurna rasa takut seorang hamba kepada Allah, setan iblis semakin takut kepada kita. Ya, semakin berkurang rasa takut kita kepada Allah, setan iblis semakin berani kepada kita. Jadi sempurnakanlah rasa takut kepada Allah, maka setan iblis dan lain sebagainya itu semakin takut kepada kita. Itu berbanding terbalik. Jadi semakin kita takut kepada Allah, maka setan iblis semakin takut kepada kita. Semakin kita tidak takut kepada Allah, setan iblis semakin berani kepada kita. Ya, semakin kurang ajar dan semakin dibuat benak kita itu berpikir kepada hal-hal yang tidak ada landasannya sama sekali. Jadi takut kepada ada mitos kita, ada kuntilanak, ada gondoruo, ada Nyi Roro Kidul, ada penjaga gunung, penjaga macam-macam. Sehingga apa? Hal-hal yang bodoh dilakukan. Ya, makanan dikasihkan, dibuang, ya kan? Di laut, kepala kerbau dilarung ke laut, ya, buat tumpeng-tumpeng dilempar ke gunung. Coba lihat. Ya. Untuk ngasih makan siapa? Untuk ngasih makan jin, untuk ngasih makan setan. Ada pula yang kasih alasan untuk ngasih makan ikan. Kalau mau kasih ikan, jangan kasih tumpeng, belipur banyak-banyak, kasih makan. Iya kan? Alasannya dibuat-buat. Ya, na'udzubillah. Jadi sebagian orang yang tahu dalil, ya, tahu ayat tentang betapa besarnya dosa syirik tersebut, menyerahkan sesajen-sesajen kepada selain Allah SWT, entah ke Nyi Roro Kidul, entah kemana-mana, sudah jelas syirik akbar. Syirik akbar. Kalau sekiranya kasih sesajen seekor lalat saja bisa bikin masuk neraka, ya kan? Sudah pernah kita bahas hadisnya. Sesajen seekor lalat. Ya, saya nggak punya. Kalau ada hadisnya kan, kalau kamu mau lewat sini, kamu harus kasih sesajen. Ya, kasih korban. Ya, kasih korban. Saya tidak punya. Kamu cari walaupun cuma seekor lalat. Dia carilah ekor lalat. Kemudian dia serahkan. Dia jadikan sesajen lalat itu, masuk neraka dia. Padahal kasih sesajen, barangkali kalau mungkin maksudnya kasih sesajen lalat untuk kasih makan cicak, jadi alasan untuk mengaburkan sesuatu yang jelas-jelas keharamannya dan kesyirikannya, ya, seperti itu. Jadi auzubillah, ada sebagian
yang Allah Subhanahu wa taala butakan mata hatinya. Sudah jelas ayatnya, sudah jelas hadisnya, dia sudah hafal Quran, dia hafal hadis, tapi hendak membuat kabur sesuatu yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala murkai. Ya, katanya itu niatkan aja untuk kasih makan ikan, jadi larung laut, nyembelih kepala kerbau untuk Nyi Roro Kidul yang diyakini oleh sebagian orang, kasih nasi tumpeng, kasih buah, kasih itu apa, niatin aja untuk kasih makan ikan. Kasih makan ikan itu beli pur banyak-banyak, kasih makan ikan. Nah, tapi simbolik kepala kerbau, ya kan, kepala sapi, itu tidak lain adalah bentuk kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang menyembelih ya kepada selain Allah dalam rangka minta perlindungan atau minta keselamatan, maka dia telah berlaku musyrik. Ya, telah berlaku musyrik, telah berbuat kesyirikan, waliyadzubillah. Ya, padahal ujung-ujungnya apa? Sesuatu yang nggak jelas apa yang ditakuti. Ya, takut kepada Nyi Roro Kidul, takut kepada sosok-sosok yang tidak jelas. Jadi di sini jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengkabarkan bahwasanya salah satu makar tipu daya iblis yaitu menakut-nakuti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang bisa kita ambil pelajaran daripada ayat tersebut bahwasanya takut itu adalah salah satu ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah perintahkan untuk takut kepada Allah. Wa khafuni fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah takut kepada mereka, janganlah takut kepada iblis dan bala tentaranya, janganlah takut kepada syaitan dan para pembelanya, para pemujanya, ya, takutlah hanya kepadaku saja, kata Allah, kalau kalian benar-benar beriman. Nah, di sini karena itu adalah ibadah, maka harus diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya menyerahkan rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti yang tadi kita sebutkan, itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya, wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ya. Walain jaa nasrun min rabbik la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'alami ma fi suduril alamin. Yang artinya sebagian orang ada yang berkata, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah, kalau sekiranya dalam keimanan mereka kepada Allah, dalam keimanan mereka kepada Allah, artinya dalam keyakinan mereka kepada Allah, dalam peribadatan mereka kepada Allah, ya, itu kadang-kadang ada ujian, ada cobaan, ada gangguan, ya kan? Ketika seorang berusaha untuk berpegang kepada syariat Allah, ketika seseorang mukmin berusaha untuk meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diyakini, ya, ini pasti ada ujian, pasti ada cobaan, ya, pasti ada cobaan. Rasulullah SAW bersabda, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya tsumma al-amthal fal-amthal. Ya, sesungguhnya yang paling berat ujian, cobaan, gangguan, fitnah dan lain sebagainya itu adalah para nabi, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Faman kana fi dini salbatan syuddida bala'uhu. Barang siapa yang agamanya menguat, maka ujian dan cobaan juga akan menguat. Nah, sebaliknya ketika iman juga melemah, maka ujian juga
lemah, artinya ujian juga kecil. Semakin mengecil iman, semakin melemah iman, maka ujian juga tidak berat-berat, cobaan juga tidak berat-berat. Nah itu, maka seorang itu diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Nah di sini itu sudah sunnatullah, sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berusaha berpegang dengan syariat Allah, ketika seseorang berusaha berpegang dengan apa yang dituntunkan Allah melalui kitab-kitabnya, ya, ini pasti ada ujian, pasti ada cobaan. Di antaranya apa? Cobaan dari musuh-musuh Allah SWT, dari pemuja-pemuja iblis tadi, ya, kelompoknya iblis atau golongannya iblis, baik dari kaum musyrikin, kaum kufar atau kaum munafikin. Nah itu sudah sunnatullah, ya, sudah sunnatullah. Nah ini disebutkan fa idza udiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Nah, ketika diuji di jalan Allah SWT, ketika mereka berusaha berpegang dengan syariat Allah SWT, maka mereka merasa menjadikan ujian yang di Allah SWT limpahkan kepada mereka melalui perantaraan manusia itu seolah-olah ujian manusia tadi gangguan-gangguan, ada fitnah, ya kan, ujaran kebencian, atau mungkin bahkan secara fisik, itu seolah-olah mereka jadikan seperti azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini jemaah yang berdoa Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwasanya orang yang masuk ke dalam keimanan itu pasti akan mendapatkan ujian. Orang yang sudah mengamalkan, sudah berusaha untuk mengamalkan keimanan pasti mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ujian termasuk ujian daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala tadi, dari kaum kufar, orang-orang kafir, orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin, itu sudah sunnatullah. Tidak mungkin tidak mungkin akan adem ayem, itu tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, Allah sudah sebutkan di dalam Al-Qur'an, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu sudah jelas. Allah yang berfirman, ya, tidak akan ridha, tidak akan selesai, ya, Yahudi dan Nasrani, ya, melakukan fitnah dan lain sebagainya sampai engkau mengikuti ajaran mereka. Nah itu, ini siapa yang berkata? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah ikut mereka, ya, mengikuti milah mereka sedikit demi sedikit, semakin banyak mengikuti itu, bisa jadi dengan perbuatan, bisa jadi dengan keyakinan. Nah, semakin, walaupun tidak harus merubah kolom agama di KTP, tetap aja itu yang mereka inginkan. Nggak usah berubah kolom agama deh. Yang paling penting apa? Yang paling penting kita mengikuti polanya mereka. Itu yang mereka inginkan. Nah, jadilah munafikin. Ya, kalau merubah kolom agama kan terlalu kontroversial. Tapi kalau agama yang tetap tulisannya di KTP tetap Islam, tapi kelakuannya, keyakinannya, cintanya kepada kaum musyrikin, kaum kufar itu lebih dominan. Nah, itu yang mereka inginkan. Ya, itu yang mereka inginkan dari masa ke masa. Ya, itu lebih, tujuan mereka berhasil. Kenapa? Ya, kalau terang-terangan memproklamirkan kekafiran itu tidak terlalu maksimal. Tidak terlalu maksimal. Tapi ketika menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman, nah itu yang mereka inginkan. Dan itu tujuannya setan yang paling utama. Kenapa? Karena dia kekafirannya itu paling bawah nantinya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya kaum munafikin itu nanti di hari kiamat di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Itu berarti mereka sukses. Jadi mereka tidak terlalu menginginkan
tidak terlalu menginginkan orang-orang muslimin itu memproklamirkan kekafirannya, saya murtad misalnya, karena itu terlalu kontroversial, karena akan membuat gerah kaum mukminin. Ya, tapi biarkan tetap beragama Islam, ya, pengakuan saya muslim, tapi kelakuannya kelakuan kufar. Nah, itu yang diinginkan sesungguhnya. Jadi tetap dalam koridor kemunafikan. Jadi tetap mengaku Islam, ya, tapi akidahnya, keyakinannya, kelakuannya itu kelakuan kufar wal iyadzubillah. Ya. Keterkaitan antara ayat ini dengan bab rasa takut kepada Allah SWT, bahwasanya takut kepada manusia, ya, takut takut khawatir gangguan mereka, ya, takut tidak disupport lagi, takut tidak ditolong lagi. Nah, ini dikhawatirkan, tidak dibela, tidak ditolong, tidak ini, hilang tawakal kepada Allah SWT. Ini dikhawatirkan akan menjadikan seorang hamba terjatuh ke dalam kesyirikan, sehingga tidak ada keyakinan kepada Allah SWT. Ya, dia yakin kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia yakin kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Takut tidak ditolong, takut tidak dibela, takut tidak dibantu, takut tidak disupport lagi, ya, keuangannya dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga harus mendekat, ya, akrab, mencintai kaum kufar. Waliyadzubillah. Padahal sudah sering kita sebutkan hadisnya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Autaqaural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Tali keimanan yang paling kuat itu adalah cinta di jalan Allah dan benci karena Allah SWT. Benci karena Allah SWT. Jadi cinta dan benci itu ibadah, asal tepat pada tempatnya. Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering juga kita sampaikan, bagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Kami berlepas diri kepada kalian, ya. Jadi enggak terus-menerus berdekat-dekatan, berloyalitas, berkasih sayang. Kami berlepas diri, bura'a'u minkum, dan dari yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, kami kafir kepada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatul baghdha, dan telah nampak jelas, ya, bainana wa bainakumul adawah. Adawah itu permusuhan dan jarak. Ya, jadi harus ada jarak antara kaum muslimin dan kaum kufar. Ya, walaupun itu tidak identik. Kalau jaga jarak tidak identik dengan menzalimi, tidak boleh menyakiti mereka secara fisik maupun verbal, tidak boleh kita zalimi. Tapi jaga jarak. Terus masalah kebencian itu harus ada. Itu bukti daripada keimanan. Nampak jelas antar kami jaga jarak, permusuhan harus ada. Ya, itu pesan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Allah abadikan dalam Al-Quran. Ya, Nabi yang paling terkenal lembut, lemah lembut, kasih sayang. Ya, wal baghdha, dan amarah. Nah, jadi harus ada amarah dari orang yang beriman, dia terhadap perbuatan-perbuatan yang menyelisih syariat, kekafiran, kemunafikan, kemaksiatan harus ada. Kalau adem ayem, berarti itu nggak ada imannya. Adem ayem melihat kesyirikan, ya kan, damai lihat kekafiran, nggak ada imannya itu. Ya,
Kata siapa? Kata Allah dan Rasulnya. Seperti ini ayatnya sangat jelas. Abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, selama-lamanya, kecuali kalau pada satu saat kalian itu cuman beriman kepada Allah, kecuali suatu saat kalian hanya bertauhid kepada Allah, menyerahkan peribadatan hanya kepada Allah SWT. Kalau tidak, ya selama-lamanya akan itu ada. Ya, selama-lamanya hal tersebut akan tetap ada, dan itu adalah bukti keimanan seorang hamba. Kalau tidak ada, ya tidak ada iman. Ya, kalau tidak ada iman seperti itu. Jadi iman harus seperti itu. Ya, mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Nggak bisa mencintai apa yang Allah benci, itu tidak bisa. Sebagaimana tidak bisa membenci apa yang Allah cintai. Bertolak belakang dengan konsep keimanan. Mencintai apa yang Allah benci dan membenci apa yang Allah cintai, itu bertolak belakang dengan konsep keimanan. Jadi iman itu mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah SWT benci. Ya, walaupun mungkin belum sempat melakukannya. Ya, dia merasa bersalah, berdosa. Saya cinta tetap, tapi ya mungkin karena kelemahan iman masih mending seperti itu. Ini sudah tidak pula melakukannya, terus dia bertolak belakang dengan keyakinannya. Nah, itulah munafikin waliyadzubillah. Nah, yang kita bisa ambil pelajaran daripada ayat tadi, bahwasanya takut ya kepada gangguan manusia, ya dia tidak tolong atau dia mungkin sakiti secara fisik maupun verbal, ini dikarenakan keimanan kita kepada Allah. Ini salah satu bentuk rasa takut kepada selain Allah SWT. Hati-hati, kalau sudah terlalu dominan, itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, makanya harus dipupuk bahwasanya segala kebaikan itu dari Allah. Ya, dan segala kemadaratan tidak akan sampai kecuali dengan izin Allah. Kenapa ada harap kepada selain Allah SWT? Kenapa ada rasa takut kepada selain Allah SWT? Ya kan? Seperti itu. Kemudian apa yang berikutnya? Diwajibkan sabar. Ya, diwajibkan sabar atas ujian di jalan Allah SWT. Ya, Rasulullah SAW katakan, kita ini para sahabat dipesankan untuk coba lihat para pengikut, ya, pengikut para nabi yang terdahulu itu ujiannya luar biasa. Ada yang digergaji dari ujung kepala dibelah dua, dari ujung kepala sampai badannya dibelah dua, seperti itu, digergaji. Ada yang direbus dalam air, ya kan nggak sampai seperti itu kita, ya kan, tidak sampai seperti itu. Kalaupun seperti itu, kita harus yakin minta pertolongan kepada Allah SWT. Ada yang dibakar hidup-hidup dan lain sebagainya. Cuma sekedar secara verbal, misalnya kita disindir, diledek dan lain sebagainya, itu anggap aja seperti gonggongan anjing, ya kan? Kalau dekat ambil batu, kepalanya timpuk gitu kan, ya, seperti itu. Artinya nggak sampai seperti orang-orang terdahulu harus digergaji atau direbus hidup-hidup atau dilemparkan ke dalam api yang menyala, nggak sampai seperti itu. Kalaupun suatu saat harus seperti itu, ya biiznillah, dengan izin Allah SWT kita minta pertolongan Allah SWT, ya, agar diberikan kekuatan iman. Kemudian yang kita bisa ambil pelajaran juga daripada ayat tersebut, betapa hinanya dan rendahnya derajat kaum munafikin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ayat ini yang paling pas ditujukan kepada kaum munafikin, ya. Kemudian ayat yang berikutnya Allah SWT berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Ya, At-Taubah ayat 18. Sesungguhnya yang layak, ya, untuk memakmurkan masjid-masjid Allah,
ya, memakmurkan masjid-masjid Allah SWT dengan syiar-syiarnya, dengan azan, dengan sholat berjamaah, ya, dengan majelis taklim, ya, dengan majelis-majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang layak untuk memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan mereka menegakkan sholat, mereka menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah SWT. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini kaitannya apa? Kaitannya orang-orang musyrikin, ya, dahulu merasa istimewa ketika mereka menjadi pelayan Masjidil Haram, ya, merasa istimewa mereka, ya. Kata Allah SWT, Allah berfirman, yang layak untuk memakmurkan masjid, terutama Masjidil Haram, itu orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah SWT. Ya, jadi seyogianya kalau istilah kita orang kita takmir itu siapa saja, bukan cuma petugas ke DKM masjid, tapi siapa saja dari kaum muslimin yang meramaikan syiar-syiar Allah SWT, ya, di masjid, ya, di masjid. Jadi kalau bahasa kasarnya, jangan jadi DKM kalau nggak sholat, jangan jadi DKM kalau tidak menunaikan zakat, jangan jadi DKM kalau tidak takut kepada Allah SWT. Ya, sesungguhnya yang memakmurkan, yang layak memakmurkan masjid-masjid Allah, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia menegakkan sholat, dia menunaikan zakat, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah SWT. Bukan cuma sekedar seperti orang-orang musyrikin senang memakmurkan masjid haram, tapi mereka tidak beriman kepada Allah SWT. Mereka masih beriman kepada Lat, kepada Manat, kepada Uzzah. Mereka masih menyembelih kepada selain Allah, mereka masih kasih sesajen kepada Lat, kepada Manat, kepada Uzzah, dan lain sebagainya. Nah, ini tidaklah dikatakan orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan imarah, memakmurkan masjid, nah ini diantaranya mengajak untuk beriman kepada Allah, mengajak untuk beriman kepada hari akhirat, mereka mengajak untuk mengerjakan sholat, menunaikan sholat, menegakkan sholat. Bukan cuma sekedar mengajak, tapi mereka sendiri terlebih dahulu sebelum mengajak orang lain untuk melaksanakan sholat. Ya, jadi mereka beriman secara lahir dan batin. Ya, menegakkan sholat, menegakkan zakat itu hal yang lahir. Ya, takut kepada Allah itu hal yang batin. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, perkara yang batin. Jadi orang yang layak memakmurkan masjid-masjid Allah itu orang yang beriman secara lahir dan batin. Mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keterkaitan dengan bab ini, bahwasanya wajibnya memurnikan rasa takut hanya kepada Allah, dan itu merupakan pondasi ibadah. Itu merupakan pondasi ibadah. Ya. Kemudian bahwasanya kesyirikan itu tidak akan memberikan kemanfaatan pada amalan. Jadi seluruh amalan akan menjadi sia-sia. Jadi orang-orang musyrikin sadanah, disilakan namanya sadanah Baitul Haram, Baitillahil Haram. Jadi menjadi pelayan Masjidil Haram itu akan percuma ketika mereka tidak beriman kepada Allah, ketika mereka tidak sholat, ketika mereka tidak membayar zakat, ketika mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah SWT. Nah, jadi akan bermanfaat kegiatan-kegiatan di masjid dengan hal-hal tadi, keimanan secara lahir dan batin. Jadi betapa mulianya Masjidil Haram dari zaman dulu sudah Allah muliakan, tapi Allah ingatkan bahwasanya hal tersebut tidak akan ada manfaatnya
ya memuliakan jamaah haji. Orang-orang zaman dulu kan, musyrikin Quraisy itu merasa diri mereka itu terhormat dengan menjadi apa? Pelayan tamu-tamu Allah SWT. Menjadi pelayan tamu-tamu Allah. Sudah turun-temurun jadi kebudayaan, jadi tradisi para tamu Allah semenjak pertama kali Allah syariatkan haji. Ya, ulama bersisi paham kapan pertama kali Allah syariatkan haji, dari zaman Nabi kapan? Ya, ada yang bilang dari zaman Nabi Nuh, ada yang bilang dari zaman Nabi Adam, ada yang bilang dari zaman Nabi Ibrahim. Yang jelas turun-temurun. Ya, turun-temurun. Para nabi, mau dari Bani Israel maupun dari Bani Ismail, itu mereka turun-temurun melaksanakan haji ke Masjidil Haram. Ya. Nah, ini sehingga mereka punya tradisi siapa saja yang melaksanakan ibadah haji wajib untuk dimuliakan. Nah, wajib untuk dimuliakan. Masjid mereka bersihkan, terus orang-orang yang hadir di Masjidil Haram mereka kasih makan, kasih minum, luar biasa. Tapi itu tidak ada manfaatnya. Ya, mereka kan nyembeli onta, ratusan onta kalau datang para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala setiap tahunnya. Belum lagi yang melaksanakan ibadah umroh, itu sudah tradisi dari zaman dulu. Nah, yang demikian itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya di sisi Allah kalau sekiranya tidak memurnikan keimanan kepada Allah. Ya, tidak menegakkan sholat, tidak menunaikan zakat, dan tidak pula takut hanya kepada Allah. Orang-orang musyrikin kan zaman dulu takutnya macam-macam. Takut kepada Lat, takut kepada Manat, takut kepada semua berhala mereka takuti. Ya, mereka takuti selain Allah SWT, dan itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya usaha kalian untuk berbakti kepada Allah dengan meramaikan Masjidil Haram. Itu Masjidil Haram, apalagi masjid yang bukan Masjidil Haram, masjid-masjid selainnya. Ya, kemudian di situ juga ada isyarat bahwasanya memakmurkan masjid itu intinya dengan ketaatan dan amal soleh, bukan cuma sekedar membangun, merenovasi atau kasih kaligrafi hiasan-hiasan, bukan seperti itu. Ya, tapi hakikat meramaikan masjid, memakmurkan masjid adalah dengan melaksanakan ketaatan dan amal soleh, dengan keimanan kepada Allah SWT, dengan menegakkan syiar-syiar Allah SWT. Ya, selain ada sholat 5 waktu, ada azan, ada majelis zikir, majelis ta'lim, ya, seperti itu. Di zaman Rasulullah SAW lebih lengkap lagi. Ya, selain selain peribadatan juga pemerintahan. Ya kan, pemerintahan itu kan ibadah. Rasulullah SAW mengutus para sahabat yang berperang dari semuanya dari masjid. Pengaturan zakat dari masjid, ya, kemudian pengutusan orang-orang yang berdakwah dari masjid, semuanya di masjid. Sentralnya kehidupan para sahabat Rasulullah dan para sahabatnya itu dari masjid, baik yang berkaitan dengan peribadatan, baik yang demikian juga yang berkaitan dengan pemerintahan. Kemudian yang berikutnya, An-Nabi Sa'id radhiyallahu anhu, ya, dari Rasulullah SAW, inna min da'fil yaqin an turdiyan nas bi sakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadhummahum ala ma lam yu'tika Allah. Inna rizqallah la yajurruhu khirsu haris wa la yaruddu karahiyatu karih. Ya, artinya bentuk kelemahan iman, bentuk kelemahan yakin seseorang itu membuat ridho orang, tapi dia membuat murka Allah SWT. Jadi artinya dia membuat orang senang dengan hal yang Allah murkai. Nah, ini lihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala
ya, membenci semua kesyirikan, membenci semua bentuk kekafiran, membenci semua bentuk kemaksiatan. Itu sudah jelas kan? Sudah jelas. Nah, orang-orang tertentu, ya, orang-orang munafikin terutama, itu senang sekali membuat Allah murka, ya, membuat orang ridho, terutama orang-orang kafir itu ridho dengan hal yang membuat Allah murka. Padahal itu apa? Landasannya, faktor yang mendorongnya apa? Kelemahan yakin. Ya, seolah-olah apa? Seolah-olah dia itu merasa rezekinya cuma dari si kafir tersebut saja. Ya, ini kelemahan yakin. Semestinya apa? Harus dia yakin rezeki itu datang dari Allah. Kalian mau ridho, kalian mau tidak ridho, kalian mau marah, kalian mau tidak marah, itu urusan kalian. Yang penting selama kita membuat Allah ridho, itu selesai. Ya, Allah ridho atau tidak ini? Kalau Allah ridho, bismillah, kita jalankan. Ya, kalau ini membuat Allah murka, jangan kita jalankan. Mau orang senang, mau tidak senang. Nah, jadi jangan dilihat, oh ini orang senang apa enggak ya, ini dia suka apa enggak ya. Tidak boleh seperti itu. Yang paling penting kita lihat Allah ridho atau tidak. Ketika Allah ridho, bismillah, kita jalankan walaupun manusia murka. Seperti itu. Wa antahmadahum ala rizqillah. Termasuk kelemahan iman. Kelemahan iman atau hilangnya iman, engkau puji mereka, ya, atas rezeki yang Allah berikan kepadamu. Rezeki itu kan bisa melalui perantaran-perantaran. Rezeki itu semuanya dari Allah, kita harus yakin. Walaupun mungkin dari perantaran si fulan. Nah, kenapa kita maksimal? Oh, pujinya setinggi langit. Padahal itu datang dari Allah SWT. Kita puji makhluk atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Mestinya yang kita puji Allah SWT. Ya, yang kita cari ridho itu Allah SWT. Dan salah satu bentuk hilang atau lemahnya iman, engkau cela makhluk, engkau cela manusia, ya, atas sesuatu yang tidak Allah berikan rezeki kepadamu. Jadi suatu saat Allah tidak kasih rezeki, kita cela manusia. Ya, ketika Allah kasih rezeki melalui perantaran orang tersebut, maka kita puji mereka. Ya, inna rizqallahi la yajurru hirsu haris. Patut diketahui dan diyakini rezeki Allah SWT itu tidak akan datang, ya, tidak akan ditarik oleh apa? Semangatnya orang-orang yang bersemangat untuk cari rezeki. Mau semangat mau gak semangat, rezeki Allah SWT akan datang. Wala yarudduka rahiyatukari. Dan rezeki Allah itu tidak akan tertolak dengan apa? Oh, ada orang yang tidak suka sama kita, ada orang yang tidak menginginkan rezeki tersebut sampai kepada kita. Enggak akan tertolak, enggak akan tertukar. Rezeki itu, ya, kalau di total kita dari kita lahir, ya, dihitung nih sampai kita meninggal dunia, ternyata kita dapat rezeki itu totalnya misalnya apa? 53 miliar 787 juta 550 rupiah misalnya. Tidak akan berkurang 1 rupiah pun dan tidak akan bertambah 1 rupiah pun. Ya, tidak akan berkurang 1 rupiah pun dan tidak akan bertambah 1 rupiah pun. Sebagaimana umur kita totalnya apa? Misalnya Allah jadikan 73 tahun 5 bulan 6 hari 7 jam 15 menit 30 detik. Tidak akan berkurang 1 detik pun, tidak akan bertambah 1 detik pun. Ya, itu harus yakin. Harus yakin. Jadi mau maksimal mau tidak maksimal, ya, mau hasratnya begitu kuat mau tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Itu harus yakin terhadap keyakinan seperti itu. Ya. Yang kita bisa ambil pelajaran daripada hadis tersebut, wajibnya yakin dan bertawakal kepada Allah SWT. Jadi takut, harap hanya kepada Allah SWT. Ya. Bahwasanya kemudian yang berikutnya kita juga harus yakin bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu dengan qada dan qadar. Semuanya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jangan bergantung kepada sebab. Ya. Bergantung itu hanya kepada Allah. Bersandar dan yakin hanya kepada Allah. Sebab kita lakukan, sebab kita kerjakan.
Tapi kalau ketergantungan hati, keyakinan hati, sandaran hati hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wajib mendahulukan ridha Allah atas ridha makhluk. Ya, jadi yang prioritas kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala meridhai kita. Ya, walaupun makhluk membuat kita murka. Jangan sekali-sekali kita harapkan keridhaan makhluk lalu Allah Subhanahu wa taala memurkai kita. Ya, satu hadis lagi. An Aisyah radhiyallahu ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardan nasu anhu. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah, ya, walaupun manusia itu tidak terima, walaupun manusia itu murka, niscaya Allah akan meridainya dan niscaya Allah akan menjadikan manusia ridho kepada dia. Sebaliknya, wa man iltamasa ridhan nas bi sakhatillah sakhatallah alaihi wa asqata alaihi nas. Barang siapa mencari keridhaan manusia, ini prinsip ini. Barang siapa mencari keridhaan manusia, ya, walaupun membuat Allah murka, ya, maka niscaya Allah akan memurkai dia dan Allah akan jadikan manusia memurkai dia. Ini apa yang paling penting, bahwasanya keridhaan Allah SWT yang paling utama, yang harus kita cari, yang harus kita tuju, itu tujuan utamanya, prioritas utamanya. Ya, walaupun seandainya manusia ridho mau enggak ridho itu urusan mereka. Yang paling penting keridhaan Allah SWT yang kita harapkan. Nah, itu bukti ketulusan iman. Ya, yang kita ambil pelajaran daripada hadis ini, wajibnya takut kepada Allah, wajibnya mendahulukan keridhaan Allah atas ridha makhluknya. Ya, di sini kemudian yang berikutnya, wajibnya bertawakal, bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah. Ya, bahwasanya kemanfaatan di tangan Allah dan kemudaratan di tangan Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya, wajibnya mendahulukan keridhaan Allah. Ya, wajibnya mendahulukan keridhaan Allah, dan ketika kita mendapatkan keridhaan Allah SWT, pasti akhir yang baik atau hasil yang baik akan kita dapatkan di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Kemudian yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya hati-hati hamba-hamba Allah itu ada di tangan Allah SWT. Allah bolak-balikkan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, wabillahi taufik, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Barangkali ada pertanyaan, tafadhal. Ya Ustaz, ada pertanyaannya masuk nih Ustaz. Iya. Maaf ya, Zoom kita bacakan ya Ustaz. Iya. Ustaz, ini masih banyak umat Islam yang mengadakan acara ritual dengan menziarahi dan berdoa di makam-makam orang yang dianggap orang-orang soleh, Ustaz. Bagaimana ya Ustaz? Iya. Yang pertama, memang ada anjuran dan pesan dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kubur, ya, karena menziarahi kubur akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Ya. Nah, dari hadis tersebut kita ambil pelajaran bahwasanya disunnahkan ziarah kubur. Satu. Yang kedua, dari hadis tersebut kita ambil pelajaran bahwasanya maksud daripada menziarah kubur apa? Tudzakirukumul akhirat, mengingatkan akhirat. Mengingatkan kita kepada akhirat, supaya kita ketika kita berziarah kubur itu enggak panjang angan-angan, ya, enggak kepanjangan cita-cita dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya kita akan meninggal sebagaimana orang yang meninggal. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam hadis yang lain kita menziarahi kubur, ya, itu ada anjuran dari Rasulullah SAW untuk mendoakan, memberikan kemanfaatan kepada si penghuni kubur. Ya, memberikan kemanfaatan kepada si penghuni kubur dengan apa?
mendoakan mereka agar mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum ala diyar minal mu'minil muslimin wa nahnu insyaallah bikum lahikun yarhamullahu mustaqdimina minna wa minkum mustakhirin. Ya, semoga Allah merahmati. Jadi sini kita mendoakan kepada Allah ya agar mereka diberikan keselamatan, agar mereka diampuni, agar mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang ketiga. Ya. Nah, selain daripada itu, ya, mendoakan atau berdoa, ini berdoa kepada si penghuni kubur, ini adalah syirik akbar, ya, dan itu tidak sedikit terjadi, ya, berkeyakinan bahwa si penghuni kubur itu memiliki derajat kewalian di sisi Allah, sehingga apa? Sehingga kalau berdoa di makam tersebut maka doanya menjadi mustajab. Ya, sebagian ada yang berdoa langsung minta kepada wali tersebut agar diberikan rezeki. Ya kan, ujung-ujungnya cuma itu aja. Minta rezeki, minta selesaikan utang, minta keturunan, minta lancar jodoh, minta terpilih di pilkada, itu aja yang nggak keren-keren amat gitu. Bukan minta hidayah, bukan minta apa, minta pengampunan, minta istiqomah, bukan. Ujungnya cuma hal-hal yang remeh-temeh, yang hina di sisi Allah SWT. Ujungnya cuma dunia. Padahal Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mal'unah, dunia itu terlaknat di sisi Allah SWT. Mal'unatun wabiyat, semuanya terlaknat. Illa dzikrullah wa mawala wa alim ta'liman, kecuali zikir kepada Allah dan yang berkaitan dengannya, kemudian orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu, dan orang yang belajar ilmu yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Selain itu terlaknat. Nah, minta hal yang remeh-temeh, ya, kepada si penghuni kubur, walaupun harus membuat murka Allah SWT. Nah, ini, jadi itu bentuknya kesyirikan, sudah jelas. Minta kepada selain Allah SWT. Ya, wa idza sa'alta fas'alillah. Ini minta kepada selain Allah SWT. Itu satu. Yang kedua, ada juga bentuk minta kepada selain Allah tapi disalahartikan. Apa itu? Minta kepada si penghuni kubur agar didekatkan kepada Allah. Minta kepada si penghuni kubur agar disampaikan hajatnya kepada Allah. Ini juga syirik akbar. Buktinya apa? Surah Az-Zumar ayat yang ketiga, Yunus ayat 18. Allah katakan apa? Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka menyembah selain Allah. Nah, lihat. Kami enggak beribadah kepada selain Allah. Kami enggak beribadah, kami enggak menyembah wali tersebut. Tapi Allah katakan itulah peribadatan kalian kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa dalihnya mereka, argumennya mereka, alasannya mereka? Haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu pemberi syafaat kami kepada Allah, yang menyampaikan hajat kami kepada Allah. Ya. Lalu Allah katakan apa? Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh. Ya. Apa kalian tidak memberitahu Allah apa hal yang Allah tidak ketahui di langit dan bumi? Lalu di akhir ayat, subhanahu wa ta'ala musyrikun. Maha suci Allah atas apa yang telah mereka lakukan daripada perkara kesyirikan. Allah katakan itu syirik. Ya. Ya, meminta kepada wali-wali tadi agar mereka menyampaikan hajat kepada Allah, mendekatkan mereka kepada Allah. Ya, Allah katakan Allah ala lillahi dinul khalis waladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum yatalifun innallaha yahdi man huwa kadhibun kafar. Bahwasanya ibadah hanya untuk Allah SWT. Agama yang murni yang hanya untuk Allah SWT. Dan mereka menjadikan selain Allah SWT pelindung-pelindung, penolong-penolong, aulia, wali-wali. Mana buruhum? Kami tidak menyembah mereka illa liyuqarribuna ila zulfa, kecuali dalam rangka mendekatkan kami kepada Allah SWT. Nah, lihat, sama saja, agar wali tersebut mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya, apa kata Allah? Allah akan memberikan keputusan nanti di hari kiamat. Dan Allah sekali lagi tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang pendusta lagi sangat amat kafir. Jadi sudah melakukan kesyirikan, itu berdalil lagi. Mana budun kami enggak beribadah kepada mereka kecuali dalam rangka mendekatkan kami kepada Allah SWT. Allah katakan itu kedustaan, itu kebohongan,
dan kekafiran yang sangat. Innallaha lahdi man wa kadhibun kafar. Ya, jadi ingat, ziarah kubur sunnah. Untuk apa? Untuk mengingat akhirat. Untuk apa? Untuk mendoakan si mayit, ya. Untuk mendoakan si mayit, ya. Ini manfaatnya. Bukan apa? Bukan berdoa kepada mayit. Bukan untuk minta kedekatan kepada Allah lewat mayit. Bukan seperti itu. Nah, jadi memberikan kemanfaatan kepada mayit dengan didoakan. Itu seperti itu. Ya, jadi jangan berkeyakinan kalau berdoa di makam wali tersebut atau minta hajat kepada wali tersebut akan terkabul. Waliyadzubillah, itu adalah syirik akbar. Nasallallahu al-afiyah. Baik Ustaz, selanjutnya nih Ustaz, pertanyaan dari jamaah yaitu Ustaz terkait dengan memakmurkan masjid, mohon penjelasan pelaksanaan sholat tarawih bagi kaum wanita nih Ustaz, baiknya dilaksanakan di masjid atau di rumah nih Ustaz? Ya, untuk sholat tarawih dan sholat-sholat yang lainnya, maka wanita itu lebih utama, lebih mulia, dan lebih besar pahalanya untuk sholat di rumah dibandingkan di masjid. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Jadi ada sebagian wanita di zaman Rasulullah, sebagian sahabiat itu mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami kepingin sholat bersama engkau. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Laqad alimtu, aku sudah tahu kalian itu pingin sholat bersamaku di masjidku, ya kan? Sholat di masjid Nabi kan spesial kan, dapat sekian kali lipat, 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid yang lainnya. Aku tahu, kata Rasulullah. Ya, tapi apa kata Rasulullah SAW? Salatukunna fi buyutikunna khairun lakunna min salatikunna ya fi baiti fi masjidi ma'i wa fi masjidi. Ini lihat, salat kalian di rumah-rumah kalian, ya, salat kalian di rumah-rumah kalian itu lebih baik, ya, lebih besar pahalanya di sisi Allah, ya, dibandingkan salat kalian bersamaku di masjidku. Coba lihat. Jadi sholat bersamaku di masjidku artinya utama nggak sholat di masjid Nabi? Utama. Imamnya Nabi lebih utama lagi kan? Artinya kita kalau misalnya kita dengar Rasulullah SAW, bayangin kalau seandainya Rasulullah SAW masih hidup sekarang, terserah deh mau jual apa, mau berenang kayak gimana sampai ke masjid Nabi gitu, ya kan, supaya bisa sholat bersama Nabi SAW. Bagaimana kecintaan, nggak mungkin lah kecintaan kaum muslimin kepada Rasulullah SAW itu nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Mau jual apa, mau berenang sampai ke Madinah, pokoknya bisa sholat bersama Rasulullah SAW. Ya, sholat di belakang siapa, Syekh Sudes aja bikin gemeter, apa Syekh Ali Hudayfi bikin luar biasa rasanya kan, beda kan, apalagi sholat yang jadi imam Nabi spesial di masjid Nabi. Apa kata Rasulullah SAW? Sholat kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian lebih utama, lebih besar pahalanya, lebih dicintai Allah dibandingkan sholat kalian bersamaku di masjidku. Ya, apalagi bukan bersamaku dan bukan di masjidku, ya kan? Ini jangan pakai perasaan, beragama itu pakai dalil. Ya, dalil itu apa kata Allah dan apa kata Rasulnya. Ini Rasul sudah katakan seperti itu. Kok pakai perasaan? Ya, jadi yang khawatir. Pahalanya gimana dong? Ya pahalanya itu tadi lebih bagus kata Rasulullah SAW. Jadi ada hal-hal tertentu, Allah dan Rasulnya kasih perlakuan yang berbeda dalam peribadatan ataupun muamalat. Ya, ini salah satunya. Bahwasanya wanita lebih besar pahalanya sholat di rumah dibandingkan sholat di masjid. Mau sholat tarawih, mau sholat 5 waktu, sholat duha, sholat qobliyah, ba'diyah, itu lebih besar pahala mereka di rumah dibandingkan di masjid, kecuali yang ada dalilnya lagi. Seperti apa? Misalnya sholat Id, ya kan, sholat Idul Fitri, ya sholat
Idul Adha memang dalilnya untuk di tanah lapang seperti itu. Ya. Baik Ustaz, belum ada pertanyaan lagi yang masuk nih Ustaz dari jemaah via Zoom. Kita kasih kesempatan untuk jemaah yang di masjid ya Ustaz. Iya. Tadi sebagai tambahan lagi melengkapi, bahkan ulama pun berselisih paham mana yang lebih baik bagi pria, bagi laki-laki untuk sholat di rumah atau di masjid yang berkaitan dengan sholat tarawih. Nah ini perselisihan yang cukup sengit di antara ulama, walaupun yang ramai akhirnya turun temurun ulama banyak menganjurkan untuk sholat di masjid. Tapi kalau kita lihat di zaman para sahabat, itu kan yang pertama kali memakmurkannya itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, di zaman Rasulullah SAW cuma 3 hari. Di zaman Abu Bakar tidak pernah sama sekali. Di zaman Umar, suatu saat jadi Umar lihat di masjid Nabi itu banyak sekali orang yang sholat, ada yang imamnya banyak. Nah, Umar berinisiatif untuk imamnya satu saja. Imamnya satu. Jadi jadilah imam waktu itu Ubay, sahabat Ubay radhiyallahu taala anhu, karena dia yang paling menguasai dalam hal qiraatul Quran, pembacaan Al-Quran, sehingga dikumpulkan jadi kepada Ubay. Umar sendiri nggak ikut berjamaah, sahabat-sahabat yang lain tidak ikut berjamaah. Ya, banyak yang tidak ikut. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab, Ibnu Umar menganjurkan murid-muridnya yang sudah ada hafalan Al-Quran untuk apa? Untuk sholat sendiri-sendiri di rumah. Untuk sholat sendiri-sendiri di rumah. Iya, tunsid alaihim ka'annaka khimar, sampai agak keras dia. Ya, jadi kalian nyimak diam seperti keledai, sampai seperti itu dia kasih pesan. Jadi bahkan orang-orang yang sudah banyak hafalan Al-Qur'annya, yang sudah bisa membaca Al-Qur'an dengan baik, ini para sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in yang mulia, mereka sholat di rumah masing-masing. Nah, yang ikut sholat di masjid itu rata-rata orang yang nggak punya hafalan Al-Quran. Ya, kan waktu itu Madinah ini jadi pusat ibu kota. Jadi pusat ibu kota Islam, orang berbondong-bondong pengen ke Madinah. Orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang baru belajar, akhirnya apa? Ya ikut berjamaah. Itu awal sejarahnya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, seperti itu. Nah, maka ulama di sini sebutkan secara garis besar bahwasanya mana yang kalian rasakan, kata ulama, mana yang lebih sempurna dan khusyuk, apakah ketika bersama imam atau kita sholat sendirian ya di rumah. Kalau merasa lebih mantap, lebih khusyuk di rumah, maka lebih bagus di rumah. Tapi kalau rasanya nggak kuat, sebentar ngantuk, sebentar pengen tidur, ya kan, banyak godaan, nambah makan dan lain sebagainya, maka di masjid kalau lebih sempurna, lebih khusyuk, di masjid lebih bagus. Seperti itu. Allah Ta'ala alam shawab. Ada lagi pertanyaan lagi? Nggak ada? Ya. Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.